Selamat datang kembali di channel Nurul Huda. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Kita simak lagi cerita novel yang penuh menegangkan ini. Semoga terhibur. Terima kasih. Cerita novel Kutukan Tumbal, episode 22, Mencari Petunjuk. Penulis Zain Novelis. Jin tersenyum canggung saat bertemu dengan Sela di halaman belakang sekolah dengan ditemani Kayla. Mata Jin menyisir penampilan Sela dari ujung kaki hingga ujung kepala. Rambut gadis itu panjang sepunggung sebagian dicat pirang. Rok sekolahnya di atas dengkul, seolah sengaja memperlihatkan sebagian pahanya yang mulus. Sementara dua kancing teratas seragam dibiarkan terbuka. Sela benar-benar terlihat seperti bukan gadis baik-baik. "Hai Jin, aku dengar kamu mau jadi pacar aku," kata Sela menggeliat senang. Jin bergidik. Iya, aku benar-benar nggak ngangka loh. Cowok paling hits kayak kamu mau jadi pacar aku. Aku seneng banget." Sela terkekeh. Tak aba-aba, dia menerjang ke arah Jin, lantas memeluk cowok itu erat-erat. "Terima kasih karena mau menjadi pacarku." Kayla menunduk lesu melihat Jin dan Sela berpelukan. Rasa sesak yang entah dari mana tiba-tiba datang menghardik dadanya. Terasa perih, namun tak berdarah. Tangannya mengepal. Marah bukan main. Walau dia tidak tahu apa penyebab dia marah. "Nanti sepulang sekolah ayo kita kencan. First date gitu," ajak Sela. "Maaf nggak bisa," tolak Jin. "Kenapa?" tanya Sela kecewa. "Ada beberapa urusan yang harus gue selesaikan bersama Kayla," jawab Jin. "Kok gitu? Kita kan baru aja pacaran. Kenapa kamu? Ayo, Kai." Jin meraih tangan Kayla dan mengajaknya pergi begitu saja, tanpa mau mendengarkan ocehan Sela. Jin, teriak Sela seraya menghentak-hentakan kakinya kesal. "Ih, kok gitu sih? Jin, lepasin." Kayla menghempaskan tangan Jin setelah mereka berhenti di lorong yang sepi. "Apa lo senang menjodohkan gue dengan cewek nggak bener kayak tadi?" Jin mendelik. "Kesepakatan adalah kesepakatan, Jin," kata Kayla. "Kamu bilang kamu mau jadi pacarnya Sela kalau aku bersedia membantumu. Oke, sekarang gue tagih janji lo. Lo harus bawa gue ke toko emas yang lo maksud." "Baiklah, aku akan mengantarmu ke sana. Ayo." "Nggak ada waktu banyak buat kita sekarang." Alis Kayla terangkat kaget. "Iya, sekarang. Tapi kan masih ada pelajaran lagi, Jin." "Pokoknya gue nggak mau tahu. Ayo." Jin meraih pergelangan tangan Kayla, membawanya ke tempat parkir, dan memaksa gadis itu duduk di jok belakang motornya. Tak ada pilihan lain bagi Kayla selain menurut. Jin terlihat sangat marah setelah dipeluk gadis seperti Sela yang jelas-jelas tampak seperti gadis urakan. Cowok itu benar-benar merasa risih. Pegangan. Jin menarik tangan Kayla ke depan, sengaja melingkarkan di sekeliling perutnya. Dia pun menyalakan mesin motor dan mulai melaju kencang. Kayla meneguk ludah, mengamati punggung Jin yang tampak begitu lebar dan kokoh. Terbesit keinginan untuk menyandarkan pipinya ke punggung itu. Namun ia cepat-cepat menggeleng, menampik kenyataan bahwa dia memiliki perasaan aneh pada Jin. "Jin, belok kanan," kata Kayla. "Tokonya ada di Jalan Sendangwangi." Jin menuruti instruksi Kayla. Tak lama setelah itu, mereka pun sampai di sebuah toko perhiasan yang tampak sudah lama terbengkalai. "Apa ini tokonya?" tanya Jin. Kayla mengangguk. Sekelebat dia melihat seorang wanita muda yang nampaknya membawa paranormal ke toko emas tersebut. Kepala Kayla mendadak pusing. Dia hampir terjatuh. Untung Jin langsung menangkapnya. "Lo nggak apa-apa, kan?" tanya Jin cemas. "Aku melihat seorang wanita muda yang membawa paranormal di toko itu." Kayla kembali merasa pusing.
Lagi-lagi sekilas tayangan di masa lalu muncul di kedua bola matanya. Dia melihat wanita muda tadi membuang sejumlah perhiasan ke laut sesuai instruksi paranormal yang ia undang. Kayla terkesiap. Lo nggak enak badan. Kayla menggeleng. Dia sudah terbiasa merasa pusing selama ini. Jin, wanita muda itu sudah membuang sejumlah perhiasan terkutuk itu ke laut. Oh, ya, tapi dia hanya membuang perhiasan yang ada di toko emas. Jadi maksud lo, perhiasan yang sudah terjual masih mengancam para pemilik di luar sana? Kayla mengangguk. Dia tahu persis ukuran boneka emas itu. Jika dilebur, maka akan menjadi cukup banyak perhiasan. Syukurlah. Seenggaknya sebagian perhiasan itu sudah dibuang ke laut. Jadi meminimalisir jatuhnya korban. Sekarang kita harus bagaimana? Jin berpikir sejenak. Otaknya berputar, mengaitkan satu petunjuk dengan petunjuk yang lain. Bagaimanapun juga, dia harus menyelamatkan para pembeli perhiasan kutukan itu. Sepertinya, wanita muda yang ada dalam penglihatanmu itu mungkin adalah anak dari pemilik toko, tebak Jin. Kita harus mencarinya. Siapa tahu kita menemukan petunjuk. Episode 23. Kemampuan baru. Penulis, Zaim Novelis. Kalian siapa? Pertanyaan itu spontan membuat Kayla dan Jin berbalik. Mata Kayla melebar, mengingat wajah seorang wanita muda yang sempat lalu lalang dalam mata batinnya. Apa kakak adalah anak pemilik toko ini? Tanya Kayla memastikan. Wanita muda itu mengangguk. Iya. Kenapa? Jin langsung tersadar bahwa wanita itu adalah orang yang dilihat Kayla dalam mata batin. Begini, kami kesini untuk mencari sebuah petunjuk, jelasnya tanpa basa-basi. Petunjuk? Dahi wanita itu berkernyit. Petunjuk apa yang kalian cari di sini? Kami ingin tahu data para pembeli di toko emas ini. Kenapa kalian membutuhkan itu? Wanita itu semakin keheranan. Apalagi setelah mengamati pakaian yang dikenakan Kayla dan Jin yang masih mengenakan seragam sekolah. Kami harus menyelamatkan nyawa para pembeli perhiasan kutukan itu. Kalau tidak, Jin tercekat, cukup takut untuk mengatakan hal selanjutnya. Kenapa kalian bisa tahu kalau toko emas ini sempat menjual barang-barang kutukan? Dia Kayla. Jin memegang bahu Kayla. Dia adalah anak indigo. Tak hanya bisa melihat makhluk astral, dia juga bisa melihat masa lalu dari benda-benda atau bangunan yang memiliki aura mistis. Saya sudah membuang semua perhiasan kutukan itu ke laut. Jadi jangan khawatir, kalian bisa pergi. Nggak bisa gitu dong. Toko Anda sudah terlanjur menjual sejumlah perhiasan terkutuk itu. Mama saya termasuk salah seorang yang membelinya. Andai saja Kayla nggak ngasih tahu saya, sudah pasti saya dalam bahaya. Kilah Jin ngotot. Mbak, aura jahat itu sangat berbahaya. Hanya dengan satu cincin kecil saja, aura jahat itu bisa membunuh seseorang dalam 30 hari. Ungkap Kayla mencoba meyakinkan. Saya yakin toko ini juga menjual kalung, gelang, dan anting. Semakin berat perhiasan yang terjual, semakin cepat aura jahat itu dapat membunuh seseorang. Ayolah, Mbak, kasih tahu kami di mana para pembeli itu berada, bujuk Jin. Mereka harus diselamatkan atau mereka bisa mati. Wanita muda itu akhirnya mengangguk enggan. Dia menyuruh Kayla dan Jin mengikutinya menuju sebuah rumah mewah yang terletak tak jauh dari toko emas. Sesampainya di sana, dia mengambil sebuah buku catatan transaksi pembelian dari dalam laci dan menyerahkannya pada Kayla. Mama dan papa saya terbiasa mencatat nama-nama pelanggan tetap di buku catatan itu. Saya nggak tahu apakah buku catatan itu bisa membantu, kata wanita muda tersebut. Kayla mulai membuka daftar nama yang ada dalam buku catatan itu. Rasa nyeri di kepalanya tiba-tiba datang menghardik. Seulas tayangan muncul,
melihat wajah sejumlah orang ketika ia membaca nama-nama itu. "Terima kasih. Buku ini sangat membantu," kata Kayla. Bagaimana bisa?" Wanita itu terlonjak. Kayla terkesiap. Ia menyadari bahwa kemampuannya baru saja bertambah 1. "Iya. Bagaimana bisa aku melihat wajah orang-orang hanya dengan membaca nama-nama yang ada di catatan ini? Biasanya aku hanya bisa melihat aura atau kejadian masa lalu dari suatu benda atau bangunan. Tapi, kali ini, tangan Kayla mulai gemetar takut. Semakin lama, kemampuannya perlahan bertambah 1 per 1. Ia mulai takut dengan dirinya sendiri. "Kayla, lo nggak apa-apa, kan?" tanya Jin cemas. Dia melihat dahi Kayla yang penuh dengan cucuran keringat. "Aku nggak apa-apa," jawab Kayla bohong. "Tanpa menolong orang sekalipun, kemampuanku pasti bertambah. Jadi, nggak ada salahnya aku terus membantu Jin." "Jin, sebaiknya kita ke rumah sakit. Aku memiliki firasat buruk," kata Kayla. "Ya udah, ayo." Setelah berpamitan pada putri pemilik toko, mereka berdua bergegas menuju rumah sakit. Sejujurnya, rumah sakit adalah salah satu tempat yang sangat dihindari anak indigo seperti Kayla karena di sana adalah sarang terbesar makhluk-makhluk astral yang mati penasaran. "Sekolahku adalah bekas rumah sakit. Sekarang, aku harus ke rumah sakit lagi." Kayla dan Jin kini berdiri di depan sebuah rumah sakit elit yang tak jauh dari toko emas. Mungkin hanya terpaut beberapa kilometer saja. Meski enggan melangkah, Kayla sebisa mungkin memberanikan diri. "Kai." Jin memegang pundak Kayla. "Lo nggak apa-apa, kan? Sudah berapa kali kamu menanyakan hal yang sama? Gue cuma khawatir ke Elo." "Kesepakatan adalah kesepakatan. Kamu sudah bersedia pacaran sama Sela. Jadi, mau nggak mau, aku harus membantumu menyelamatkan para pembeli perhiasan kutukan itu. Apa lo yakin misi ini bisa saja membahayakan kesehatan lo? Buktinya, tiap kali penglihatan lo aktif, lo merasa pusing. Iya, kan? Nggak usah banyak bicara. Aku akan melakukan tugasku sesuai kesepakatan." Kayla mulai melangkah masuk, menerobos hantu-hantu yang transparan. Jin mengikutinya dari belakang. Kayla mengedarkan pandangannya ke sekeliling, lalu memejamkan matanya rapat-rapat, menarik napas dalam-dalam, lalu mengembuskannya. Ia mencoba merasakan aura jahat dari hantu berlendir yang tersimpan dalam setiap kepingan perhiasan yang terjual. Sebuah firasat lorong sepi memasuki lift dan mengantarkannya pada sebuah kamar VVIP yang berada di paling ujung. Episode 24. Misi pertama. Penulis, Zain Novelis. Kayla membuka pintu kamar bernomor 001 itu, mendapati seorang wanita tua yang terkulai lemah tak berdaya di atas ranjang rumah sakit. Mata Kayla memicing, melihat kepulan asap hitam yang sambung menyambung menyerupai rambut, merambat mengelilingi wanita tua itu. "Ada apa?" tanya Jin setengah berbisik. "Wanita tua itu nggak bisa ditolong," papar Kayla seraya mencermati betapa pekat kepulan asap hitam yang tampak sudah siap mencekik leher si wanita tua. "Maksud lo, wanita tua itu bakalan mati?" Kayla mengangguk. Aura jahat itu sudah terlalu pekat. "Kita terlambat." "Kita belum terlambat, Kayla. Seenggaknya, kita bisa menyelamatkan ahli waris wanita tua itu. Jika emas yang dia miliki diwariskan, otomatis nyawa pemilik yang baru bakalan dalam bahaya juga." "Iya kan? Kamu benar. Kalian mau apa?" Terdengar suara berat seorang laki-laki dari belakang Kayla dan Jin. Mereka berbalik. "Sedang apa kalian di depan kamar ibu saya?" sambung laki-laki itu. "Kami kemari untuk menyelamatkan Anda," kata Jin. "Menyelamatkan saya?" Dahi laki-laki itu berkernyit lalu terkekeh meremehkan. "Jangan berprasangka buruk dulu pada kami.
Kami hanya ingin menolong orang-orang yang berada dalam bahaya karena terkena kutukan perhiasan. Maksud kalian apa? Laki-laki itu menaikkan oktav suaranya. Perhiasan yang dimiliki ibu Anda memiliki kutukan yang sangat berbahaya. Perhiasan itu harus segera dibuang ke laut agar nggak berpindah ke tangan orang lain. Kalian pikir, saya akan percaya dengan apa yang kalian katakan? Hah? Saya anak indigo, ujar Kayla yang berhasil membuat laki-laki itu tercengang. Anak indigo. Nggak hanya bisa melihat makhluk astral, saya juga bisa melihat aura atau kejadian di masa lalu dari benda-benda dan gedung yang berbau mistis, ungkap Kayla. Kalian pikir saya bodoh? Mas, ini menyangkut nyawa banyak orang. Akan sangat berbahaya jika perhiasan itu berpindah tangan. Jadi sebaiknya Anda segera membuang perhiasan itu ke laut. Kalau enggak, bukan hanya ibu Anda yang meninggal, tapi ucapan Jin terpenggal. Cukup, potong laki-laki itu. Buat apa saya percaya sama anak SMA kayak kalian? Buang-buang waktu. Terserah Anda mau percaya atau enggak, kata Kayla. Dia berbalik dan kembali mencermati kepulan asap yang mengelilingi ibu laki-laki itu. Ibu Anda sudah nggak bisa ditolong. Jangan asal bicara kamu, bentak laki-laki itu tak terima. Pergi kalian. Mas, perhiasan itu sangat berbahaya kalau nggak segera dibuang ke laut, jelas Jin ngotot. Laki-laki itu semakin emosi. Dia meraih pergelangan tangan Jin dan menepikannya keluar. Pergi kalian. Ayo, Jin. Kayla meraih tangan Jin. Nggak ada gunanya kita bernegosiasi dengan orang ini. Jin mengangguk patuh. Dia membiarkan Kayla menggandeng tangannya dan menuntunnya menuju tempat parkir. Kematian seseorang sudah dirancang Tuhan. Tapi, nggak ada salahnya mencoba, kata Kayla yang bersiap memakai helm. Sepertinya akan sangat sulit meyakinkan para pembeli perhiasan untuk membuang harta yang mereka miliki ke laut. Jin menghela napas lelah. Ya udah, ayo naik. Baru hari pertama mencari korban kutukan perhiasan, dia seolah merasa penat. Kayla bergegas menaiki motor Jin, duduk di jok belakang. Namun, Jin terhenti saat deru motornya terdengar aneh. Berulang kali ia mencoba menyalakannya, tapi tak bisa. Motornya hanya berderu dan tak mau melaju. Kenapa? Tanya Kayla. Sepertinya, motor gue mogok. Nih, jawab Jin. Terus kita harus bagaimana? Kayla melepaskan helmnya dan bergegas turun dari motor Jin, lalu menghela napas. Sepertinya motor gue harus dibawa ke bengkel. Tenang aja, di sekitar sini ada bengkel, kok. Jin memutuskan untuk menuntun motornya menuju bengkel terdekat yang tak jauh dari rumah sakit. Sesekali ia berdeham kikuk, melirik ke arah Kayla yang selalu terlihat tenang. Apa itu bengkelnya? Kayla menunjuk sebuah bangunan lusuh dengan beberapa pria berkaos kotor yang tampak sibuk menservis beberapa motor yang berjejer. Jin terkesiap lalu kelabakan menjawab. Oh iya, itu. Kayla segera berjalan cepat menuju bengkel tersebut, lalu duduk di pelataran sambil menghirup udara dalam-dalam. Dia mengamati pemandangan sekitar yang hanya berisi hiruk-pikuk kendaraan bermotor. Semilir angin yang ia rasakan membuatnya mengantuk. Kedua kelopak matanya terasa lengket. Tak lama kemudian, matanya terpejam, kepalanya merebah ke tembok. Dalam tidurnya, Kayla berkelana ke alam mimpi. Dia melihat boneka emas itu dilebur menjadi 22 jenis perhiasan. 17 diantaranya sudah dibuang ke laut oleh anak si pemilik toko. Sementara sebuah cincin sudah Jin buang. Satu lagi dimiliki oleh wanita tua yang berada di rumah sakit. Itu berarti tinggal 3 jenis perhiasan yang harus dia amankan. Jin tersenyum tipis, mengamati wajah cantik Kayla yang sedikit tertutupi beberapa helai rambut. Dia mengangkat beberapa helai rambut itu,
lalu menyelipkannya ke belakang telinga Kayla. Kenapa gue suka banget melihat wajah Kayla? Jin bertanya-tanya dalam hati. Kalau dipikir-pikir lagi, misi ini sangat berbahaya. Kemampuan Kayla yang bisa melihat berbagai hal membuatnya sering merasa pusing. Apa sebaiknya gue hentikan aja? Kayla terbangun dari tidurnya. Jin cepat-cepat mengalihkan pandangan, takut kepergok bahwa dia sedari tadi mengamati Kayla. Jin, kata Kayla. Iya, sahut Jin gugup. Aku melihat sebuah petunjuk dalam mimpiku barusan. Aku melihat 5 perhiasan yang sudah terjual. Oh, ya. Perhiasan kutukan itu berjumlah 22 jenis. 17 sudah dibuang oleh anak pemilik toko. 1 sudah kamu buang. Sementara 1 lagi telah dimiliki wanita tua tadi. Kita tinggal menemukan 3 orang yang lainnya. Kayla, setelah gue pikir-pikir, misi ini terlalu berbahaya untuk kita. Tapi, aku merasa memiliki kewajiban untuk menolong mereka. Jadi mulai sekarang, kita beritahu saja mereka apa yang terjadi sebenarnya. Kita nggak usah memaksa membuang perhiasan terkutuk itu. Kayla mengangguk. Aku sudah berpikir seperti itu sejak lama. Aku nggak suka ikut campur dengan masalah orang lain. Bersambung.